Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fatmawati Nur Hasanah SPT MPD serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Irma Silmi Ali, NIM 21-20072, Muhtaufik, NIM 21-20102, Anggi Fitrianti, NIM 21-20105, dan saya sendiri, Erina Husnul Aura, NIM 21-20106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sekolah sosialisasi anak dan pembentukan kepribadian. Langsung saja, teman-teman bisa menyimak videonya. Baik, yang pertama adalah pengertian sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terjadi interaksi antara guru dengan muridnya seperti pembelajaran. Pada umumnya, sekolah itu berjenjang mulai dari tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dan untuk perguruan tinggi terbagi menjadi 3 strata, yaitu strata 1, 2, dan 3. Biasanya ciri khas sekolah yaitu terdapat ruang kelas dan berbagai media pembelajaran untuk kelangsungan proses pembelajaran. Jadi, sekolah adalah sebagai lembaga di mana terjadi proses sosialisasi dan proses pembelajaran. Sekolah mengandung 2 makna, yaitu secara material dan non-material. Secara material, sekolah terdiri dari bangunan yang digunakan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Sedangkan secara non-material, sekolah mengandung makna terjadinya interaksi antara guru dengan siswa atau antar warga sekolah lainnya, seperti halnya proses pembelajaran. Peran sekolah sebagai sistem sosial pendidikan Islam. Sekolah sebagai the three education center atau 3 pusat pendidikan sangat mempunyai peran strategis dalam pembentukan peserta didik seperti ungkapan Durkheim, seorang sosiolog, atau Zainuddin Malik, bahwa lembaga pendidikan atau sekolah berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi tumbuh berkembangnya masyarakat. Dalam pendidikan Islam, jika dilihat dari prosesnya, mengarah kepada perkembangan segala potensi manusia atau peserta didik untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Pengertian pendidikan secara umum di atas dikaitkan dengan pendidikan Islam, ialah memberikan acuan tatanan kehidupan manusia atau peserta didik yang bersendikan pada ajaran tauhid dan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Tentunya akan memberikan makna berbeda seperti pendidikan umum lainnya. Peran sekolah sebagai sistem sosial pendidikan Islam. Lembaga pendidikan sekolah mempunyai peran yang penting untuk memengaruhi perkembangan atau membentuk perkembangan pola tingkah laku atau perangai peserta didiknya. Penting untuk diingat bahwa pelimpahan kependidikan peserta didik atau anak oleh orang tua terhadap pendidik sekolah sangat diperlukan kepercayaannya untuk mengganti perannya di rumah, yaitu di sekolah. Menurut GBHN 1993 menyatakan bahwa pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya, serta antar daerah. Pada prinsipnya, antara sekolah dan keluarga harus membangun kerjasama karena pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang saling mengisi dan membutuhkan. Sekolah sebagai screening moral. Saat ini, Indonesia dihebohkan oleh banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, khususnya di bidang pendidikan. Penyimpangan kerap kali terjadi. Biasanya penyimpangan yang terjadi seperti pelanggaran moral. Sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak manusia yang berintegritas tinggi dan bermoral. Telah banyak mencuri perintah masyarakat, baik di kalangan atas, menengah, dan bawah. Perubahan zaman yang semakin pesat ini telah banyak mengubah pola masyarakat. Dalam pendidikan,
Guru bukan hanya sebagai pemberi ilmu pengetahuan kepada siswa, melainkan juga sebagai pemberi nilai. Maksudnya, guru harus mampu menjelaskan materi pembelajaran sekaligus menghubungkan materi tersebut dengan nilai-nilai kehidupan. Guru juga harus menyaringi moral siswa, artinya seorang guru harus mampu melihat perkembangan moral siswa, apakah lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dikembangkan melalui pendidikan, yaitu kepribadian dan cara menjalani kehidupan. Dalam pendidikan terdapat 3 unsur, yaitu pengajaran, bimbingan, dan pelatihan. Melalui 3 unsur tersebut, diharapkan pendidikan mampu membentuk karakter setiap individu. Bimbingan ini biasanya dilakukan oleh pendidik yang berorientasi pada aspek kepribadian atau akhlak manusia yang bertujuan agar terdidik memiliki kekuatan kepribadian dan moral yang baik, al-hakul karimah. Melalui bimbingan diharapkan setiap individu mengetahui akan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Jadi, sekolah juga merupakan tempat menyaring moral atau screening moral, di mana para guru dituntut untuk membimbing para siswa yang sering melakukan pelanggaran agar dapat memiliki moral yang baik. Selanjutnya, peran keluarga dan masyarakat sebagai sistem sosial pendidikan Islam. Keluarga dapat dilakukan inti dan masyarakat, di mana setiap keluarga dapat menganggap dirinya adalah sentral dari seluruh masyarakat. Sebagai sentral dan sekaligus anggota masyarakat, keluarga mempunyai interaksi dengan masyarakat luar sehingga setiap individu dalam suatu keluarga berusaha untuk membawa citra keluarga di dalam masyarakat. Hubungan antar keluarga yang baik berarti merupakan hubungan masyarakat yang baik pula. Dalam kehidupan sosial, keluarga tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya, norma dan nilai yang ada dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang akan dijalankan oleh keluarga dan bersifat mengikat, sehingga keluarga harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, peran keluarga dalam pendidikan Islam. Para sosiolog meyakini bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, sehingga mereka berteori bahwa keluarga adalah unit yang penting terhadap dalam masyarakat. Oleh karena itu, para sosiolog yakin segala macam kebobrokan masyarakat merupakan akibat lemahnya institusi keluarga. Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama yang utama bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB, fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggota agar dapat menjalankan fungsi di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapai keluarga sejahtera. Keluarga merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Jika keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang lebih baik, dan menguasai kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi institusi lain untuk memperbaiki kegagalan. Karena kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan mengakibat pada tumbuhnya masyarakat yang berkarakter buruk atau tidak berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan. Setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah. Orang tua harus mampu mengenali kebutuhan kasih sayang seorang anak dan kebutuhan jiwa mereka, baik pada masa kanak-kanak atau remaja, untuk dapat memberikan bimbingan sebagai bekal masa dewasanya.
Ayah, ibu, dan anggota keluarga adalah demikian penting dalam proses pembentukan dan pengembangan pribadi. Ayah, ibu, dan anggota keluarga adalah demikian penting dalam proses pembentukan dan pengembangan pribadi. Keluarga wajib berbuat sebagai ajang yang diperlukan sekolah dalam hal melanjutkan pemantapan sosialisasi kognitif. Demikian juga keluarga dapat berperan sebagai sarana pengembangan kawasan afektif dan psikomotor. Dalam keluarga diharapkan berlangsungnya pendidikan yang berfungsi pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk keagamaan. Kemudian peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Masyarakat sebagai kontrol sosial harus mampu memberikan contoh dan pegangan bagi anak muda yang lemah dalam pengetahuan agama, sosial, dan sebagainya. Di dalam pendidikan, masyarakat harus ikut serta dalam mencerdaskan generasi selanjutnya, baik melalui pendidikan di musola, penyelenggaraan ceramah, atau membangun lembaga sekolah masyarakat. Sekolah masyarakat bisa didirikan berasal dari asumsi bahwa masyarakat sebagai dasar dari pendidikan dan masyarakat sebagai pendidik atau educative agent. Pendidikan Islam ini menginginkan masyarakat sebagai kontrol, menjadi kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan. Apakah yang dipraktikkan di sekolah masih sesuai dengan ajaran Islam, jiwa kemanusiaan, dan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.